Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-196. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah saya Dr. Hoirunisa bisa hadir kembali di layar Zoom Anda tentunya bersama ASOGI. Dan juga terima kasih kami haturkan untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi serta para guru besar yang tidak bosan-bosan update ilmu meluangkan waktu join Zoom ASOGI dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang pada sore hari ini tema kita adalah mengenai peran imunoterapi pada kanker serviks stadium lanjut. Di sini sudah hadir narasumber dan moderator yang sudah siap berbagi ilmunya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, sekaligus beliau adalah Sekjen HOGI dan Ketua Pokja Penurunan Kanker Serviks POGI. Selamat sore Dr. Tovan. Ya, selamat sore, Dokter Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Heru, Dokter Hari Nugroho, Profesor Dokter sekalian. Selamat sore, Terima Dr. kasih dokter. Dr. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Hari Nugroho, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini adalah konsultan onkologi ginekologi dari FK Unair di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dr. Hari. Selamat sore, Dr. Nisa. Makasih. Terima kasih Dr. Hari. Dan yang akan menjadi moderator kita sore hari ini adalah Profesor Dr. Heru Prajatmo, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Selamat sore Prof. Heru. Selamat sore, Dr. Nisa. Terima kasih banyak Prof. Baik, pada seluruh peserta jangan lupa untuk mengakses ASOGI dari akun pelataran sehatnya. Kemudian apabila ingin mengajukan pertanyaan bisa menekan tombol raise hand dulu atau bisa langsung menuliskan di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Sekjen HOGI untuk memberikan sambutan dan membuka acara ASOGI pada sore hari ini kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Dokter Nisa. Ini alhamdulillah adik saya yang luar biasa nih dari Surabaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Dokter sekalian, dimanapun berada, yang tidak bosan-bosannya ya, alhamdulillah semakin setia kepada ASOGI ini ya. Saya menyapa dulu kepada guru saya, senior saya, Prof. Heru. Selamat sore, Prof. Heru. Sehat-sehat selalu, Selamat sore. Prof. Ya, Dr. Hari Nugroho juga ini rekan saya yang luar biasa dari Surabaya ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki ASOGI seri ke-196 ya. Ini luar biasa, nyaris 200 gitu ya sejak Desember 2021. Dalam hal ini saya mohon izin mewakili Bapak Ketua Umum kita yang saat ini memang mengamanahkan kepada saya untuk menyapa Profesor Dokter sekalian ya. Jadi kalau untuk melihat bagaimana peran ya imunoterapi pada kanker serviks stadium lanjut ini tentu merupakan suatu promising era ya. Jadi artinya kita bisa untuk membuat suatu kondisi ya standard of care dimanapun bahwa targeted terapi atau imunoterapi ini memang saat ini menjadi ujung tombak dari cancer treatment dimanapun organ primernya gitu ya. Jadi saya tidak akan berpanjang-panjang lagi untuk mempersingkat waktu. Mudah-mudahan suatu ketika nanti Indonesia akan bisa sejajar ya dengan negara-negara lain di kancah regional maupun internasional untuk menjadikan imunoterapi ini sebagai salah satu senjata kita gitu ya. Karena kalau kita melihat saat ini 77,9% kanker serviks itu datang pada stadium lanjut gitu ya. Jadi tentu surgery role ya dalam arti pembedahan itu sudah tidak menjadi ujung tombak senjata kita pada kondisi kanker serviks stadium lanjut ya. Nanti kita dengarkan ya apa yang akan disampaikan oleh kita semua untuk berdiskusi, sharing ilmu dan seterusnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, itu saja singkat dari kami dan mungkin satu lagi hal yang mungkin bisa kita announce adalah nanti menjelang INASMID ya, mudah-mudahan sejauh sekalian bisa berpartisipasi dan untuk saat ini periode kepengurusan dari
struktur organisasi Hoki akan memiliki wajah baru ya, atau misalkan mungkin beberapa wajah lama mungkin ya. Nanti kita lihat setelah Inasmid di tanggal 12 Desember 2025 kami akan mengadakan pemilihan ketua Hoki yang baru ya. Mudah-mudahan siapapun akan amanah membawa kemajuan untuk kesehatan reproduksi perempuan khususnya kanker ginekologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Nisa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tovan. Baik, selanjutnya saya langsung serahkan saja kepada moderator kita sore hari ini untuk memandu jalannya pemaparan dan juga diskusi kepada Profesor Dr. Heru Prajatmo, Spesialis Obstetrik Ginekologi Subspesialis Onkologi. Kami persilakan. Monggo silakan Prof. Terima kasih Dr. Karinusa. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Hoki yang telah memberikan kesempatan pada saya sore ini untuk menjadi moderator dalam acara Ashoki seri ke-196. Ya, seperti biasanya, sore ini kita akan mendengarkan dua presentator yang akan menyampaikan masalah tentang peran imunoterapi pada kanker serviks stadium lanjut. Ya, saya kira ini topik yang baru, yang up to date ya, yang mungkin perlu kita ketahui bersama ya. Walaupun mungkin kita juga belum pernah menggunakan atau di sini kita belum pernah menjumpai, tapi sudah banyak digunakan imunoterapi ini untuk penanganan kanker serviks stadium lanjut. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti kepada para peserta Ashoki sore hari ini, dan semoga acara ini nanti bisa bermanfaat dan kita bisa berdiskusi bersama. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada para pembicara, di mana di sini nanti ada dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Tovan Widya Utami, SPOG Subspesialis Onkologi. Beliau adalah staf RSUPN Cipto Mangunkusumo. Kemudian yang kedua adalah Dr. Hari Nugroho, SPOG Subspesialis Onkologi. Beliau adalah staf FK Uner RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ya, untuk pembicara pertama kami persilahkan siapa yang mau menyampaikan, karena mungkin kedua-duanya sudah saling komunikasi siapa yang harus berbicara dulu untuk menyampaikan topiknya. Saya persilahkan Dr. Tovan atau Dr. Hari Nugroho. Ya, monggo Dr. Hari. Baik, siap. Terima kasih Prof. Heru, guru saya. Terima kasih Dr. Tovan. Jadi saya izin share screen duluan mungkin ya sebelum Dr. Tovan. Baik, hari ini saya dapat tugas dari Hoki untuk membicarakan peran imunoterapi pada kanker serviks stadium lanjut. Ini belum standar, at least di Indonesia ya, Dr. Tovan ya. Harapannya ke depan tadi seperti yang dikatakan Dr. Tovan, makin lama makin jadi standar. Baik, sebagai pendahuluan ya, masih besar sekali ya kanker serviks ini di Indonesia. Screeningnya belum berjalan baik, sehingga kasusnya ini banyaknya terdiagnosa di stadium lanjut seperti katakan Dr. Tovan tadi ya. Nanti harapannya dari keberakaannya Dr. Tovan ini makin banyak yang terdeteksi dini ya. Stadium lanjutnya makin sedikit. Data di Rumah Sakit Dr. Sutomo kita kumpulkan dari 2011 ini setiap tahun sekitar terakhir 500 sampai 600 ya. Pernah sampai 800, kemudian ini karena ini ya, JKN-nya mulai aktif, kemudian sempat turun jadi 400 karena pandemi, sekarang naik lagi sekitar 500 sampai 600 setiap tahunnya pasien barunya. Dan kalau dilihat tadi yang inline sama datanya Dr. Tovan ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ini hampir 90% stadiumnya udah advance ya, 2B ke atas. Paling banyak 3B ya. Dari tahun ke tahun itu 3B antara 65 sampai 75%. Jadi ini tantangannya jadi makin berat ya. Kalau kita lihat di standard of care ya,
baik itu NCCN, ASCO, ESMO, ASTRO maupun ESGO, ESTRO, dan ESP. Terapinya stadium lanjut adalah concurrent chemoradiation ditambah brachytherapy. NCCN sudah mulai mengatakan untuk memberikan pembro ya, tapi yang tempat lain belum lah. Ini kita mulai mencanangkan pemberian pembro ya, at least ya, untuk stadium lanjutnya ini. Jadi kita diskusikan dulu di sini. 5-year survival rate terutama di stadium advance ya, 2B ke atas ini kita tahu rendah. Nah, ini kita akan bicarakan apakah imunoterapi ini akan menurunkan ini, ada manfaatnya atau enggak gitu ya. Kalau di dunia kita lihat imun checkpoint inhibitor ini udah jadi bagian penting ya dari terapi kanker. Dari cervix udah mulai 2018 sebetulnya ya sampai sekarang. Dan obat yang paling banyak dipakai itu sebetulnya pembrolizumab. Pembrolizumab dipakai di CA cervix ini bagian terakhir sebetulnya ya. Yang awal-awal itu limfoma maligna yang unresectable ya. Menjanjikan terus ke CA paru dan sebagainya akhirnya sampai juga di CA cervix trialnya. Kalau dilihat cara kerjanya pembrolizumab ini sebetulnya ini memanfaatkan reseptor ya. Jadi kalau kita mengingat pelajaran imunologi dasar, kita ada sel T ya. Sel T ini punya reseptor PD-1 di permukaannya. Reseptor PD-1 ini sebetulnya dipakai oleh sel T untuk melihat ini sel ini harmful atau tidak gitu ya. Dan kalau di sel tersebut punya PDL1-nya, ligannya itu, maka sel T ini tidak jadi membunuh. Wah, ini berarti teman ini ya. Jadi PDL1-nya ini dipakai sebagai sel untuk menunjukkan dirinya. Jadi misalnya kita manusia pakai name tag mungkin ya. Name tag-nya oh ternyata ini teman sendiri gitu ya. Maka T sel ini tidak jadi membunuh. Nah, sayangnya beberapa sel kanker itu melakukan hack dari sistem ini. Dia mengekspresikan PDL1 atau PDL2 sehingga T sel ini mengenali sel cancer tersebut sebagai teman, akhirnya nggak jadi dibunuh gitu kan. Dan sistem ini tuh sebetulnya dipakai oleh tubuh untuk menghindari untuk membatalkan pembunuhan T sel pada sel yang non self ya. Tapi sistem ini dipakai oleh sel cancer untuk tidak untuk escape dari T sel. Nah, dengan sistem seperti ini maka kita berusaha melakukan blokade PDL1-nya tadi sehingga sel-sel cancer tadi itu kita ambil ya, ibaratnya analoginya kita ambil ID card-nya sehingga dia tidak dibunuh, harus dibunuh. Nah, gimana caranya? Ini ada studinya banyak sebetulnya. Ini yang paling terakhir ya, Keynote A18. Ini satu dikasih pembro bareng dengan kemoradiasi 5 cycle 200 mg 3 minggu sekali, kemudian dilanjutkan pembro 400 mg setiap 6 minggu selama 15 cycles versus placebo. Nah, ini ternyata dibandingkan nantinya. Jadi kalau kita lihat breakdown, kita biasanya memasukkan konkuren kemoradiasi kan setiap minggu. Minggu 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah mulai. Jadi bersamaan dengan konkuren kemoradiasi ini sudah dimulai dari minggu ke-1. Minggu ke-4 konkuren kemoradiasi diberikan lagi pembro 200. Setelah kemoradiasinya selesai, dilanjutkan dengan brachytherapy. Di minggu ke-7 ini diteruskan ya, masih diberikan sampai 15 kali ya infusionnya. Jadi addition dari konkuren kemoradiasinya. Ternyata hasilnya ini 1A1, 1A2 ini bukan stadium ya, tapi interim analysis dari Keynote A18. Ternyata yang diberikan pembro ini mendapatkan manfaat yang lebih baik. Kalau kita lihat hazard rasionya 0,7
di interim analysis kedua. Jadi interim analysis pertama itu 24 bulan atau 2 tahun sejak penelitian dilakukan, interim analysis kedua 36 bulan. Dan final analysisnya juga sudah keluar dan hasilnya juga memberikan perbaikan yang bermakna. Jadi progression free survival-nya menurun sampai dengan 32% dibandingkan tidak diberikan pembro. Apakah progression saja? Ternyata juga overall survival-nya juga bermakna. Jadi menurun 33% kematiannya apabila diberikan pembro. Tapi perlu di konseling ke pasien bahwa terapi ini tidak menyembuhkan kanker, tapi menurunkan progression dan menurunkan risk of death-nya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Prof. Heru. Terima kasih Dr. Hari Nugroho yang sudah menyampaikan pembrolizumab ya sebagai imunoterapi pada kanker serviks yang sudah dilakukan uji coba dan ternyata memang progression free survival dan overall survival dari penderita yang mendapatkan pembrolizumab ini meningkat ya dengan hazard rasio 0,7. Berikutnya kami persilakan Dr. Tovan Widya Utami untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Heru. Dokter Hari, terima kasih sudah memulai. Jadi beban saya sudah jauh berkurang, gitu. Walaupun saya berharap ceritanya agak dipanjang-panjangin gitu. 5 menit aja, Dr. Tovan katanya. Iya, singkat padat jelas ya. Bismillah ya, saya mohon izin memulai dengan materi yang ya sama ya, tapi sedikit ada beberapa tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor Dokter. Mohon izin Prof. Heru sebagai moderator. Saya akan melanjutkan ya. Sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Dokter Hari tadi beberapa ya ada kemiripan. Namun mungkin kita memulai satu pemahaman dulu ya sedikit ya kembali ke basic dulu ya. Bagaimana kita memahami peran imunoterapi pada kanker serviks stadium lanjut ini gitu ya. Jadi ini adalah outline yang akan saya bawakan mulai dari overview singkat ya. Mungkin dari basic apa sih yang dimaksud dengan kanker serviks stadium lanjut, locally advanced ya, kemudian early stage dan seterusnya ya. Dan kemudian apa yang terjadi ya, mengapa pada saat ini era selalu mengembangkan ya imunologi sebagai salah satu senjata yang cukup ampuh ya, karena memang pada dasarnya setiap kanker itu adalah sebenarnya suatu manifestasi terjadinya kelumpuhan imunologi sistem kita gitu ya. Kemudian apa yang terjadi pada kanker serviks stadium lanjut, update-nya saat ini bagaimana dan apa yang menjadi tantangan dan hambatan ke depan ya. Pertama adalah ini dia ya, jadi mungkin mengingatkan saja mungkin dulu yang kita sempat secara praktis ya, secara simpel ya sederhana kalau misalkan stadium dini itu stadium 1 sampai 2A gitu ya, 2A ke bawah, stadium lanjut ada 2B ke atas. Ternyata konsep itu sudah tidak benar lagi ya Profesor Dokter sekalian. Jadi ini ada artikel yang sangat baik ya, ini memang 7 tahun yang lalu 2018 ini, tapi memang itu adalah Vigo stadium yang baru ya tahun 2018. Di mana kalau kita melihat di sini adalah beberapa overlap ya. Bahwa memang debatable yang namanya locally advanced cervical cancer kalau saya lebih cenderung ini ya. Jadi bahwa didefinisikan sebagai stadium 1B3 termasuk 2A2 dan juga stadium 3 dan 4A ya. Jadi menurut klasifikasi Vigo 2018 dengan proporsi ternyata 37% ya. Seluruh kasus kanker serviks di seluruh dunia itu adalah locally advanced. Nah, ini sebenarnya membuka peluang kita bahwa lebih dari sepertiga dari kasus kanker serviks itu membutuhkan treatment yang tailor gitu ya, tailor personalized ya, karena memang beberapa guideline atau beberapa center memang memiliki sedikit perbedaan ya terkait dengan locally advanced ini. Sedangkan stadium lanjut jelas ya digunakan secara lebih luas yang dapat merujuk ke locally advanced ya, jadi stadium regional lokal lanjut dan lebih jauh ke stadium 4B atau metastatic disease ya, kanker yang telah metastatik ya. Tentu kalau kita melihat prognosis lebih buruk lagi pada kondisi yang advance jelas ya. Jadi memang di sini prognosis baik pada penyakit lokal
kedua, di mana survival pada early stage itu mencapai sampai 91%, dan di mana menurut WHO sejak tahun 2018 sebenarnya kanker serviks ini termasuk adalah incurable cancer ya. Jadi artinya bukan termasuk curable ya, bukan incurable cancer lagi. Jadi dapat disembuhkan gitu ya. Kalau kita konsep cancer itu sebenarnya tidak dapat disembuhkan, artinya pada suatu ketika memang terjadinya suatu recurrence ya, tapi dinyatakan bahwa dengan segala kemajuan radioterapi, kemudian targeted terapi sampai imunoterapi, dinyatakan bahwa kanker cervix ini adalah curable disease ya, atau curable cancer ya. Jadi kalau kita lihat memang standard of care dari setiap stadium itu memang berbeda tentunya ya, terapi standarnya bergantung pada stadium. Nah, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa memang saat ini hampir 80%, 77,9% itu adalah stadium lanjut. Tadi di RSDS ya, Dr. Sutomo ternyata betul sama ya, 3B mendominasi. Jadi bukan tanggung-tanggung 2B lagi, 3B mendominasi, di mana memang angka kematiannya biasanya dikarenakan memang secondary side effect ya, complication akibat misalkan renal failure ya. Nah, di sini kalau kita lihat risiko kekambuhannya memang masih tinggi ya, di mana kalau pada kasus stadium lanjut mencapai 70% ya, sedangkan pada metastatik atau recurrent memang pilihan terapinya saat ini masih sangat terbatas, di mana responnya tentu rendah dan survival lebih pendek. Nah, ini membuka ya peluang bahwa promising di masa yang akan datang, bahwa kebutuhan terapi baru di mana imunoterapi tadi untuk memperbaiki respon imunologi dari penderita itu memang menjadi ujung tombak yang sangat reasonable ya, terutama pada immune checkpoint inhibitors ini. Nah, inilah sedikit mengingat lagi bahwa hallmark cancer itu banyak ya, di sini minimal ada 14 karakteristik cancer, di mana kita bisa lihat beberapa pathogenesis dari cancer itu memang terkait dengan kelumpuhan imunologi ya. Jadi misalkan dia dapat menghindari suatu destruksi sistem imun ya, kemudian juga termasuk pembentukan pembuluh darah baru, sehingga terjadilah beberapa reasoning untuk menciptakan beberapa targeted terapi di mana semua kita keroyok lah istilahnya seperti itu ya. Nah, itu adalah tinjauan singkat ya. Ini overview sedikit tentang konsep imunologi pada kanker serviks ya. Kalau kita melihat bahwa terbentuknya kanker ya dari awal terjadinya infeksi HPV itu bukanlah suatu infeksi HPV semata ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana si infeksi HPV ini terjadi persistensi. Nah, kita lihat di sini bahwa sistem imunologi sekali lagi adalah sangat berperan, di mana kita melihat adanya kelumpuhan yang diakibatkan oleh protein yang diekspresikan oleh HPV E6 dan E7, menonaktifkan P53 dan PRB ya, sehingga sel tubuh kita kehilangan kontrol tentang apoptosis dan siklus sel ya. Akibatnya E2F aktif ya, P16NK4 meningkat, dan jalur penghambat siklus sel P21 dan P16 tidak lagi efektif, sehingga memicu proliferasi yang tidak terkendali. Inilah ya adanya suatu overgrowth ya dari suatu sel tumor yang suatu kanker ya, dan di mana juga dalam respon inflamasi itu berbeda ya, pada inflamasi akut dan kronis ternyata berbeda-beda. Nah, HPV juga menekan respon interferon dan sitokin ya. Jadi ini kita lihat lagi, ini adalah mediator-mediator inflamasi yang memang sangat erat terkait dengan imunologi, di mana interleukin 1 beta, interleukin 6 juga ini juga akhirnya melemahkan imunitas lokal, sehingga infeksi persisten dapat berkembang menuju suatu prekanser dan kanker serviks. Nah, disinilah terjadinya munculnya ya ekspresi PD-L1 ya, di mana kita bisa lihat pada awalnya sel kanker yang HPV positif itu mensupresi imun ya, tetapi kemudian pada perkembangan selanjutnya dia memicu inflamasi kronis yang berinteraksi dengan tumor microenvironment dan mendukung progresi kanker. Nah, disinilah inflamasi kronis ini ya yang kita harus hindari, di mana inflamasi kronis itu merupakan suatu prekursor terjadinya carcinogenesis, dan ternyata betul bahwa inflamasi kronis ini adalah menginduksi ekspresi PD-L1 ya. Apa itu PD-L1? Nanti kita akan bahas ya, program DAT ligan 1 ya, di mana inflamasi tumor dapat juga mensimulasi peningkatan PD-L1 ini ya. Sehingga memang inilah target kita, di mana dilaporkan ini pada suatu jurnal tahun 2021 ya, mungkin sekarang sudah datanya mungkin sedikit berubah ya, bahwa pada kanker serviks PD-L1 itu dilaporkan terekspresi cukup tinggi ya, walaupun range-nya agak lebar, yaitu 35 sampai 96% gitu ya kasus. Namun tidak jelas apakah memang sebagian besar pada kasus stadium lanjut atau pada stadium khusus begitu, sehingga jalur PD-1 ini menjadi target terapi yang potensial di masa yang akan datang. Nah, ini kita bicara sedikit tadi, Dr. Hari sudah sampaikan, saya tidak akan mengulang lagi
lagi ya. Cuma memang di samping PD-1 atau yang ditangkap oleh ligannya PD-L1 itu ya ada target lain ya dari checkpoint utama ini, yaitu cytotoxic T lymphocyte associated protein 4 ya. Jadi ini memang juga suatu imunoterapi pada cervical cancer ya. Di mana pada prinsipnya tadi saya sampaikan PD-1 ini adalah berada di permukaan T cell ya, yang kemudian seperti halnya tadi ya dikenali oleh yang ligan dari sel tumor itu tadi PD-L1 ya, sehingga berperanlah suatu inhibitor dari imun checkpoint ini ya, yang memulihkan kemampuan sel T untuk menyerang sel tumor, karena dengan terikatnya PD-1 dengan PD-L1 ini mengakibatkan seakan-akan sel T ini jadi tidur ya, jadi tidak mampu melakukan tugasnya seperti semula ya. Jadi memang kita bisa paham imunoterapi itu bekerja dengan meningkatkan respon imun tubuh untuk membunuh sel kanker ini ya. Nah, ini beberapa jurnal ya yang mungkin sudah cukup beberapa periode sudah ada, tapi ini yang terakhir tahun 2025 saya ambil bahwa memang sudah banyak diteliti di mana terapi yang terkait dengan imunologi itu memang menunjukkan suatu era untuk men-treat cervical cancer, khususnya pada yang memang betul-betul selama ini tidak pernah diperhatikan gitu ya, terutama pada stadium lanjut dan metastatik ya. Di mana kita lihat di sini pada dasarnya sebenarnya seluruh data ataupun evidence menunjukkan bahwa objective response rates dari immunocheckpoint inhibitors imunoterapi termasuk ini PD-L1 ini ya, anti PD-L1 itu sebenarnya rendah ya. Namun kalau misalkan dikombinasikan dengan terapi lain ya yang sebagai standard of care, maka menunjukkan suatu promising suatu hal yang menjanjikan di masa yang akan datang. Ini saya tidak akan membahas ini, namun saya cuma menunjukkan bahwa ini adalah beberapa mekanisme kerja ya dari immunocheckpoint inhibitor ini terkait dengan respon imun anti kanker ya, di mana di sini bisa diberikan monoimunoterapi yaitu dengan PD-1 atau PD-L1 inhibitor atau CTLA-4 inhibitor ini ya. Nah, ini dia PD-L1 itu adalah sebenarnya anggota superfamili dari CD28 dengan dua ligan, yaitu PD-L1 dikenal juga CD274 atau B7H1, di mana juga ada PDL2 ya, juga dikenal sebagai CD273 atau B7DC ya, di mana sebenarnya PD-L1 ini diekspresikan oleh sel tumor dengan tujuan mencegah atau melumpuhkan ya aktivasi sel T ini dan produksi sitokin tadi yang anti kanker atau anti tumor ya, sehingga kita membutuhkan suatu inhibitor dari PD-L1 ini untuk memblok jalur ini dengan mengikat PD-1 atau PD-L1 ini sehingga mengaktifkan kembali sel T sehingga mampu mengenali dan membunuh dari sel kanker ini. Nah, ini sedikit beberapa studi terkait dengan immunocheckpoint inhibitor ya, kita bisa lihat berbagai umap-umap ini gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini secara kesimpulan sebenarnya ya dari beberapa immune checkpoint inhibitor ini sebenarnya nivolumab dan zimberelimab ini menunjukkan ORR yang tertinggi ya. Jadi objective response rate di mana kalau misalkan dia diberikan sebagai imunoterapi secara monoterapi itu lebih baik dibandingkan yang lain gitu ya. Namun tadi disampaikan beberapa hampir semua ya immune checkpoint inhibitor ini kalau dikombinasikan dengan standard of care yang lain atau treatment yang lain secara standar itu menunjukkan promising in the future gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat bahwa kita tentu harus antisipasi ya efek samping yang paling sering, di mana memang kita harus melakukan tracing ya kepada pasien kita, apakah pasien ini penderita kelainan dalam gangguan tiroid, misalkan hipotiroidisme atau hipertiroidisme ya, terutama juga kaitannya efek samping ada anemia, keluhan gastrointestinal seperti diare atau mual, dan beberapa juga menimbulkan reaksi kulit atau ruam pruritus ataupun gangguan metabolisme nutrisi ya. Nah, memang yang saat ini ya sudah masuk ke BPOM kita ya, beberapa waktu yang lalu kita sebagai expert panel yang diundang oleh BPOM HOGI ya, kita diundang untuk memberikan expertise ya terkait dengan pembrolizumab ini gitu ya. Pembrolizumab ini memang udah 7 tahun lamanya sudah di-approve oleh FDA sebagai monoterapi pada pasien dengan penyakit kanker serviks yang awalnya adalah persisten, recurrent dan metastatik yang positif PD-L1. Kita lihat tadi yang positif itu
untuk cancer cervix itu 35-96%. Jadi memang kita harus antisipasi kalau yang di populasi kita rendah. Jadi jangan semua dikasih juga anti PD-L1 ini gitu ya. Jadi kalau di Indonesia saat ini memang sudah di-approve oleh BPOM sebagai yang tadi KN 826 ya sebagai persistent metastatic recurrent dan juga A18 untuk locally advanced cervical cancer. Nah, ini kita kenal sedikit ya, pembrolizumab itu adalah sebuah antibodi monoklonal berkaitan dengan reseptor PD-1 dan memblokade interaksi dengan PD-L1 ini dan juga PD-L2 ya, sehingga menghambat efek dari sel tumor terhadap sel imun ya. Nah, ini sedikit sekedar tahu aja bahwa selain dari anti PD-L1 kita juga CTLA4, cytotoxic lymphocyte associated protein 4 di mana ini merupakan suatu protein transmembran yang dikode oleh gen CTLA4 dengan ligan CD80 dan CD86 di mana juga dia menghambat respon sel T teraktivasi ya sel reseptor dan juga memediasi fungsi supresif sel T regulator atau Treg ya sehingga menurunkan respon imun anti tumor ya. Saya cepat saja ini juga ada juga ipilimumab ya di mana aplikasi pertama disetujui secara klinis itu untuk obat imunoterapi yang dapat menghambat CTLA4 menurunkan respon sel imun T di mana tingkat efektivitas dari ipilimumab adalah sampai 3% ya. Jadi memang tidak terlalu ini juga ya belum terlalu menjanjikan di mana efek samping yang ditemukan lumayan juga ya gastrointestinal hampir sepertiga populasi, kemudian kelainan kulit, makulopapular dan juga pruritus ya pada beberapa kasus sampai 29% ya. Meskipun hasil uji coba tidak menunjukkan aktivitas obat yang signifikan, namun obat ini telah diamati mungkin menjanjikan ya promising sebagai obat pelengkap untuk meningkatkan efikasi imunoterapi di masa yang akan datang ya. Untuk indikasi saya juga tidak akan berpanjang-panjang ya, intinya adalah pasien dengan PD-L1 positif, jadi memang kita harus cek sel tumornya apakah mengekspresikan dengan adanya CPS lebih atau 9,1 tadi sudah sampaikan Dr. Hari dengan hazard ratio masing-masing ya, di mana ini juga kita perluas dengan locally advanced selain persistent recurrent dan metastasis cancer cervical cancer. Nah, ini beberapa imunoterapi kombinasi, saya mungkin tidak akan membahas secara detail karena waktu. Nah, bagaimana dengan tata laksana kanker serviks stadium lanjut atau locally advanced ya? Kalau kita lihat di sini bahwa standard of care untuk cervical cancer advanced stage itu adalah CCRT gitu ya. Namun dengan penambahan imunoterapi ini kita bisa lihat bahwa dengan berbasis immune checkpoint inhibitors ini CCRT mulai menunjukkan ya bahwa radioterapi dapat meningkatkan respon imun juga bila digabung dengan checkpoint inhibitors ya. Di sini juga kita bisa lihat dari tabel ini bahwa penggabungan imunoterapi dengan CCRT untuk locally advanced ya itu relatif aman dan juga sangat menjanjikan sebagai potensi meningkatkan hasil primary endpoint dan juga terutama pada pasien berisiko tinggi ya. Ini keynote 18 tadi sudah disetujui juga dan ini juga sudah masuk dalam panduan kita ya. Nah, ini juga NCCN juga setiap tahun sudah mengeluarkan guideline-nya dan juga sudah memasukkan pembrolizumab ya plus CCRT untuk cervical cancer locally advanced ya pada 18 keynote ya. Nah, bagaimana tantangan dan hambatannya? Tentu ini singkat saja ya, bahwa memang kita dengan persyaratan harus memeriksa PD-L1 PD-L1 ekspresi ya. Itu tentu memang kelengkapan dari laboratorium di Indonesia harus mumpuni begitu ya. Jadi memang ini satu tantangan bagaimana kita bisa memperkuat berbagai biomarker dengan laboratorium yang bisa memfasilitasi hal tersebut ya. Kemudian masalah akses juga sama ya terkait dengan tadi fasilitas, kemudian juga termasuk cost ini tidak kalah rumitnya ya. Jadi artinya kalau kita bicara untuk masuk ke JKN ini tentu masih sangat lama ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada ahli teknologi ya, teknologi transfer sehingga immunocheckpoint inhibitor ini berbagai obat-obatan ini dapat kita jangkau di Indonesia ya. Jadi memang kalau dilihat juga kebutuhan kombinasi terapi dan optimasi ini tentu menjadi ujung tombak kita ya. Backbone kita sebenarnya radioterapi plus minus kemoterapi ya, sebagai radiosensitizer. Namun jika nanti monoterapi dengan imunoterapi itu bisa dijadikan kombinasi dengan sangat-sangat studi HTA ya untuk menunjukkan bahwa efekasinya sangat baik, secara analisis ekonomi kesehatan juga baik, maka ini adalah suatu hal yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang ya. Mungkin itu dari saya yang bisa mungkin kita simpulkan adalah
checkpoint inhibitors ini saat ini menjadi perhatian utama ya dalam treatment cervical cancer stadium advance ya ataupun locally advance gitu ya dengan tentu kombinasi dengan standard of care yang klasik gitu ya. Kemudian pembrolizumab saat ini memang dipilih sebagai obat imunoterapi pada pasien dengan penyakit kanker serviks yang recurrent atau metastatik ya dengan keynote A826 ya dan juga termasuk pada locally advance berdasarkan keynote A18 ya. Jadi memang intinya pengembangan biomarker ini tentu ke depan akan menjadi sangat-sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita akan bisa mengejar ya dengan kecepatan yang relatif sama dengan negara-negara tetangga ya. Mungkin itu saja dengan mungkin secara detail dosis nanti kita akan bicarakan pada sesi diskusi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Torvan yang sudah menyampaikan topik ini dengan lebih detail ya, dengan berbagai macam kemungkinan imunoterapi dengan pembrolizumab. Ya, saya kira kita masuk pada acara diskusi ya. Saya persilahkan kepada para peserta webinar ini yang ingin bertanya dapat mengisi pertanyaan di Q&A ini dan atau angkat tangan ya, raise hand. Nah, ini saya kira ada satu pertanyaan sudah masuk, yaitu dari Dr. Inayatullah Rifai, Bogor ini ya. Apakah imunoterapi ini semacam sensitizer terhadap sel kanker, seperti metformin terhadap hiperinsulinemia? Bagaimana ini Dr. Torvan atau Dr. Hari Nugroho, kami persilakan menjawab. Baik, mungkin saya dulu, Prof, yang junior dulu. Ya. Jadi kalau dikatakan sensitizer, mungkin kalau metformin kan bekerjanya dengan menghambat gluconeogenesis ya, dengan ikatan-ikatan di mitokondria tertentu dan di hepar. Eh, Titik kerjanya sih berbeda, Prof ya, tapi mungkin prinsip kerjanya ada sedikit kesamaan, yaitu dengan mengikat reseptor PDL1-nya tadi, sehingga sel kansernya bisa dikenali sebagai non-self dan dibunuh oleh T-selnya. Jadi kalau sensitizer sih bukan, tapi bisa membantu mengenali lebih baik mungkin gitu, Prof. Baik, terima kasih. Dr. Tovan mau menambah? Iya, ya. Ya, saya setuju ya. Jadi memang kalau kita meresapi ini kan sebenarnya ya mungkin bukan sensitizer ya. Jadi bayangkan ini kita punya prajurit-prajurit gitu ya yang udah punya senjata untuk siap-siap menyerang gitu ya. Ada peluru-pelurunya lah ya, lubang-lubang dari senjata-senjata itu ya. Ternyata lubang-lubang ini ditutup nih oleh sel tumor ya dengan ligannya itu sehingga si pelurunya mampet gitu ya. Jadi ini yang kita mau diceraikan gitu ya. Yang ikatan dari PD-L1 dengan PD-1 ini dilepas gitu. Makanya inhibitor checkpoint gitu ya. Jadi kita pengen si sel T ini nggak lumpuh lagi. Yang tadinya ujung senapannya tadi disumbat oleh ligan tadi itu supaya kebuka lagi gitu. Jadi bukan sensitizer sebenarnya ya, tapi sebenarnya mengaktifkan prajurit-prajurit yang memang sebenarnya utama tadi. Konsep setiap cancer itu sebenarnya adalah kelumpuhan imunologi ya. Jadi kalau misalkan kita punya banyak prajurit yang kita aktifkan dengan segala macam perspektif pathway, rasanya ke depan nanti mudah-mudahan ya nggak tahu berapa puluh tahun lagi ya Prof Heru ya, Dr. Hari kita mungkin akan menciptakan cancer itu adalah curable semua gitu ya dengan tadi berbagai macam pengobatan imunologi ya. Ya, terima kasih Dr. Torvan. Mungkin Dr. Inayatullah sudah cukup jelas ya. Nanti kalau memang belum jelas bisa bertanya lagi. Selanjutnya masih ada dari para peserta yang ingin bertanya. Ini memang tampaknya topiknya ya baru hot-hotnya dan mungkin kalau SPOG umum
kurang tertarik, tapi mungkin sejawat konsultan onkologi yang mengikuti acara ini bisa bertanya. Kalau tidak ada, untuk mengisi waktu sambil menunggu peserta yang mau bertanya, mungkin saya bertanya. Yang pertama, ini efek samping dari pembrolizumab ini apa? Karena biasanya efek samping itu akan menjadi hambatan ya. Nah, nanti kalau efek sampingnya memang ringan, kalau dilihat memang efeknya tentunya nggak berat ya. Seperti bevacizumab itu kan efek sampingnya cukup berat. Tapi kalau pembrolizumab ini efek sampingnya apa? Karena ada kemungkinan kan nanti pasien CA cervix yang sudah recurrent, sudah diberi kemo, radiasi, pasiennya menolak di kemo lagi ya. Itu biasanya kalau bisa diberikan imunoterapi dengan pembrolizumab ini. Nah, kalau efek sampingnya tidak berat, mungkin ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk bisa digunakan pada pasien-pasien recurrence yang sudah takut dengan kemoradiasi atau kemoterapi ya. Apa efek sampingnya yang penggunaan pembrolizumab ini? Nah, Dokter Hari duluan. Siap, siap. Junior duluan, Prof. Ya. Baik, jadi kalau kita lihat dari keynote A18, kita bandingkan yang di placebo sama diberikan, itu tidak berbeda signifikan, Prof. Memang betul. Jadi efek sampingnya ini nggak seperti yang BEVA ya. BEVA itu cukup ekstrim. Cuman kalau ini kita bandingkan, karena ini berbarengan dengan konkuren, maka pemberian ini kalau dibandingkan pastinya misalnya kejadian anemi. Kalau dilihat di keynote ini, yang dikasih placebo 22%, yang dikasih pembro 23%. Nausea sama-sama 2%. Diarenya sama-sama 5%. Jadi hampir tidak ada efek samping sama sekali. Cuman mungkin perlu dijadikan pertimbangan kalau kita lihat subgroup analisis dari keynote A18 yang interim analisis kedua, itu pada usia 65 tahun ternyata hazard rasionya lebih tinggi. Jadi kita benar-benar harus mempertimbangkan pemberian ini pada usia di atas 65 tahun, Prof. Tapi kalau side effect dibandingkan dengan placebo pada populasi yang sama kurang lebih sama, Prof. Gitu, Prof, dari saya. Ya, terima kasih. Jadi kemungkinannya efek sampingnya tidak berat ya. Nah, ini kalau Dokter Tovan mau menambahkan, mungkin kalau pada yang monoterapi kan tidak ada kemonya, tidak ada radiasinya, mungkin efek sampingnya apa yang timbul? Iya, iya. Ya, terima kasih. Setuju ya, dari keynote A18 tuh kalau dibandingkan placebo itu ternyata tidak signifikan berbeda ya. Mungkin sedikit saya sharing ada apa sejawat saya kebetulan ibundanya itu pernah menjadi beberapa tahun yang lalu udah lama ya menjadi subjek dari penelitian Pembro di beberapa negara Uni Eropa gitu ya. Waktu itu beliau ada bladder cancer, Prof ya. Jadi memang waktu itu alhamdulillah itu gratis diberikan Pembro dan luar biasa dikatakan oleh dia itu sebagai responden itu hampir nggak ada efek sampingnya gitu. Ini real testimoni gitu ya dari pasien ini dan ini saat ini luar biasa masih sehat. Jadi dari gallbladder cancernya sama sekali tidak ada recurrence ya, cuma memang agak agak ini ya agak demensia ya. Itu bukan nggak not relate lah dengan Pembro ya. Karena usianya sudah mungkin 70-an tahun ke atas ya. Nah, terkait tadi memang ada beberapa dari tabel yang sudah kami paparkan tadi memang beberapa hal yang disimpulkan ya dari beberapa imun checkpoint inhibitor itu memang antara pembrolizumab, kemudian nivolumab ya, kemudian juga kemlimab segala macam basirilumab gitu ya. Itu adalah memang terutama kita harus memberikan perhatian khusus pada gastrointestinal dan sistem sel darah merah ya. Jadi dikatakan anemia itu terjadi pada sekitar 25% pasien dari seluruh imun checkpoint inhibitor tadi bukan hanya pembrolizumab ya.
itu 25% anemia, kemudian gastrointestinal disorders itu adalah 20%, jadi artinya 1/5 pasien itu mengalami diare gitu kan ya. Kemudian juga termasuk adalah kita harus antisipasi status tiroidnya ya. Jangan sampai pasien hipotiroid atau hipertiroid tidak terdeteksi karena memang menyebabkan hipotiroidisme pada 10% pasien, kemudian adanya kelelahan pada 9% juga kehilangan nafsu makan pada sekitar relatif 10% ya. Yang lain-lain misalkan mual, kemudian rasa tadi ya, rasa lemas-lemas, astenia itu sekitar 23% sampai sekitar 18,5% lah ya. Jadi sekitar 20-23%. Kemudian juga ada kelainan-kelainan kulit yang mungkin bisa kita abaikan ya, seperti adanya pruritus ataupun makulopapular rash yang tadi yang kita sebutkan. Jadi intinya sih memang individual sekali ya. Kalau kita cerita untuk efek samping pastinya kan mengkolek seluruh efek samping yang muncul gitu ya, Prof ya. Tapi tentu kelihatannya pembrolizumab ini cukup menjanjikan ya untuk efek samping yang kelihatannya kayak dia sampai ngomong kayaknya saya dimasukin obat itu rasanya nggak ini ya, nggak kerasa apa-apa gitu ya. Nah, kalau kita bicara bagaimana tadi tuh, bagaimana kita memberikan dari awal ya, Prof ya. Kalau ini murah semua sih mungkin kita berikan semuanya dari awal gitu kan. Ya, jadi kayak misalkan CCRT, kita misalkan concurrent kemoradiasi gitu ya, dengan cisplatin atau platinum base ya, weekly gitu ya. Terus kita udah masuk tuh di situ pembrolizumab yang 3 weekly sebagai inisial ya, dengan 5 siklus gitu ya. Jadi 200 mg 3 weekly 5 siklus, kemudian dilanjutkan dengan monoterapi 6 weekly per 6 minggu gitu ya, 400 mg. Itu rasanya lumayan juga sih kalau kita lihat ada burden of economy ya, Prof ya. Jadi kalau dilihat luar biasa, sekali masuk itu kurang lebih yang sekarang udah diskon-diskon aja 60 juta gitu. Walaupun sekarang ada yang sudah itu ya, sekali kasus siklus itu adalah 15 juta ya. Kalau dikalikan 32 siklus itu idealnya 32 siklus, kebayang nggak? 60 juta kali 32 ya, hitung aja sendiri. Jadi mungkin baik dari cervical cancer-nya, tapi secara kesejahteraan ya, sosial ekonominya burden sekali gitu, mungkin itu. Ya, baik, terima kasih. Ini berikutnya sudah ada pertanyaan lagi. Yang pertama, lanjutan Dr. Inayatullah ini. Dia bertanya, apakah bisa mengurangi radikalitas operasi? Kurang sempurna operasi bisa dikombinasi dengan imunoterapi. Bagaimana? Dr. Hadi Nugroho? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi pertanyaan baik ya. Jadi operasi radikal itu nggak gampang gitu ya. Boleh nggak ini, maksudnya gini ya, kayak penelitiannya di ini ya, penelitiannya di Nordic country itu ya. Surgeon yang kurang kompeten itu dikompensasi dengan radioterapis yang kompeten gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi not radical surgery bisa dikompensasi dengan radioterapis yang lebih baik. Tapi sayangnya pada imunoterapi ini tidak demikian, Prof. Jadi eh, belum ada indikasi untuk memakai imunoterapi ini atau apapun ya, tidak cuma pembro untuk mengurangi radikalitas operasi. Nanti kalau ada enak kita pensiun, Prof. Nggak usah operasi radikal gitu kan. Dikasih terapi imunoterapi yang curability rate-nya 100%, wah enak kita di rumah aja ngasih kemo gitu kan. Gitu, Prof, dari saya. Dr. Tovan mau menambah? Saya mau kehilangan dokter Hari kalau pensiun. Iya, setuju ya. Jadi memang konsep pada treatment cervical cancer ini ya sedikit tricky ya, gitu ya, tricky ya. Kalau kita melihat konsepnya pada kanker-kanker yang lain ya, semua dibabat ya, kanker stadium 4 juga ovarium, endometrium, operasi gitu, kemo lah segala itu, bahkan cornerstone ya, prinsip utama itu tak terpisahkan. Kalau ovarian cancer itu cytoreductive surgery dengan kemoterapi itu sebagai suatu kesatuan ya. Tapi berbeda dengan cervical cancer gitu ya. Kalau kita bisa operasi aja gitu ya, udah selesai ya, jangan tambah ajuvan gitu. Itu prinsipnya. Multimodalitas treatment itu sebenarnya dihindari pada prinsip terapi pada cervical cancer ya. Jadi tadi kita bicara tuh, kalau bisa dari awal. Maksudnya dari awal itu bukan pada stadium dini, bukan pada memang locally advance, pada misalkan advanced stage gitu ya. Itu kita serbu semua dengan berbagai targeted terapi lah, imunoterapi lah, kemudian kemoradiasi dan seterusnya ya. Tentu kita harus melihat indikasi, syarat, kontraindikasi dan seterusnya ya.
ya. Nah, terkait tadi mungkin kita nggak jadi less radikal nih, misalkan stadium 1B1 gitu ya, 1B1 kan tetap aja harus radikal ya kan, parametrektomi gitu kan ya. Ya memang kalau kita lihat perkembangan di dunia gitu ya, perkembangan di dunia kan ada yang namanya SHAPE trial ya, SHAPE trial itu kan yang namanya simple hysterectomy and pelvic node assessment ya, jadi bahwa pada lesi kecil tumor size kurang dari 2 cm itu boleh dikerjakan simple hysterectomy atau extrafasial ya, tapi dengan lymph node dissection pelvic bilateral tetap dikerjakan. Nah, itu dasarnya jelas ya kalau kurang dari 2 cm karena sangat-sangat kecil sekali metastasis untuk terjadi di parametrium, sehingga dengan parametrektomi pada 1B1 atau lesi yang lebih kecil lagi itu akan meningkatkan morbiditas perioperatif, itu jelas reasonable banget gitu ya. Tapi kalau untuk tadi misalkan berhadapan pada 1B2 diameternya 3 cm atau bahkan 1B3 gitu ya, terus kita simple hysterectomy ya, yang ada itu kita bisa di meja hijaukan, nanti masuk MDP. Saya takut ada polisi polisi di sekitar kita. Jadi intinya tadi bahkan pada locally advance ya, ketika ada review antara Vigo staging tahun 2009 dengan 2018, ternyata stadium 1B2 ke atas itu ternyata 70% memerlukan ajuvan gitu ya. Jadi artinya kalau kita udah melihat waduh 1B2-nya tipis-tipis sudah hampir ke arah 3,5 mau ke 4 cm gitu ya. Kemudian juga agak mepet-mepet ke ke fornix ya, mungkin ternyata parameternya juga mungkin agak mepet-mepet juga, mungkin kita bisa ini ya, tidak jadi abandon surgery itu untuk menciptakan suatu tidak multimodalitas, jadi artinya menghindari multimodalitas ya. Tentu terkait center ya, berbeda-beda di center Surabaya, center Jakarta, dan termasuk di dunia. Kalau di Eropa Barat atau Amerika memang mereka the power of radioterapi gitu ya, the power of radioterapi. Jadi biasanya lokal advance 1B3 2A2 mereka abandon surgery, mereka radioterapi dengan luar biasa. Mereka efficacy, efektivitas dan side effect dari radioterapi itu sangat-sangat baik, sehingga mereka powerful sekali, curable gitu ya. Tapi di negara Eropa Timur ya, yang mungkin sebagian di Jepang, Korea, yang mungkin di Indonesia juga bervariasi, pada local advance biasanya kita suka operasi dulu gitu ya, operasi. Tapi ya memang ini karena ada alasan juga tentang teaching material gitu ya. Karena kita kalau nggak operasi radikal, kita nanti kehilangan skill untuk anak peserta didik kita. Mungkin itu, Prof. Baik, terima kasih. Ini berikutnya ada pertanyaan yang tanpa nama ini ya. Assalamualaikum, Prof. Dokter. Izin bertanya kepada Dokter Hari, guru saya. Wah, siapa ini? Apakah pasti ada PDL1 di setiap jenis kanker serviks, dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Izin saya jawab. Dr. Tovan juga ikut jawab nanti, Prof. Baik, jadi pertanyaannya baik sekali ya. Ini kan apakah semua sel cancer mengekspresikan PDL1 gitu ya? Dan apakah semua itu CA cervix juga, CA cervix seperti apa gitu. Jadi penelitian pertama Keynote 826, pasti depannya itu ada key-nya ya. Key karena originator yang bikin Pembro ini depannya mereknya key gitu ya. Jadi 826 itu neliti, dicek dulu yang PDL1-nya positif diberikan terapi. Kenapa ada penelitian Keynote A18? Dia berusaha memberikan upfront Pembro tanpa ngecek PDL1-nya. Sebenarnya dicek juga, cuman double blind ya. Jadi ternyata setelah dibuka dari populasinya itu positivity rate-nya sampai 94%. Ya, jadi kalau yang sekarang ditanya upfront firstly diagnosed advanced stage locally advanced stage cervical cancer tidak perlu diberikan. Nah, kalau ditanya lo itu kan di populasi negara maju di mana multicenter Keynote 18 ini dilakukan. Saya pribadi ada 4 pasien semuanya positif yang di Surabaya. Baru 4, tapi nggak tahu ya kalau populasinya lebih banyak. Jadi tetap saya cek dari awal karena juga kebetulan for free. Kemudian untuk nyocokkan juga dari data di sana semuanya positif. Tapi kalau yang metastatik atau recurrence belum ada protokol langsung diberikan, harus dicekkan PDL1 dulu. Sampai nanti mungkin yang bikin penelitian Keynote bla 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 mungkin lagi jalan sekarang, yang nggak perlu dicek apakah bisa memberikan manfaat yang sama. Jadi kalau sekarang jawabannya
pada yang firstly diagnosis dari Keynote A18 itu 95%, 94% positif. Pengalaman saya pribadi 4 pasien stadium 2B ke atas, 2B-nya 1, 3B-nya 1, 4A-nya 1, 3B-nya 2, 4A1, 2B1 semuanya 5 kalau nggak salah, 5 ke atas. Jadi kalau di pengalaman saya pribadi 100%. Makasih, Prof. Baik, terima kasih. Dokter Tovan mau nambah? Atau sudah cukup? Ya, setuju ya, Prof ya. Jadi memang tadi di depan kita sudah lihat wide range sekali ya. Jadi kisaran ekspresi dari PD-L1 ini pada kanker serviks itu 35 sampai 96% ya. Tapi saya juga berusaha mencari gitu distribusinya terutama pada kanker serviks stadium berapa sih? Belum ketemu ya. Tapi ternyata memang terutama pada histotipenya KSS itu lebih tinggi mengekspresi PD-L1 dibandingkan adenokarsinoma, ya bersyukur ya. Karena kita tahu 70-80% dari kanker serviks itu kan histotipenya KSS gitu. Nah, jadi intinya memang kita nggak blind ya. Kalau misalkan kanker serviks udah dikasih aja tuh immune checkpoint inhibitor semuanya gitu kan. Ya kalau ya uangnya nggak berseri sih ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan memang memiliki keterbatasan secara finansial tentu kita harus secara rasional ya, secara targeted bahwa ini indikasi kuat bahwa ekspresinya juga positif sehingga target atau tujuan utama kita tercapai gitu ya. Mungkin itu tambahannya, Prof. Ya, terima kasih. Berikutnya pertanyaan lagi. Salam Prof. Dokter. Kondisi spesifik apa yang mungkin butuh perhatian pada pemberian imunoterapi pasien kanker ginekologi? Apa ini? Nah, kondisi spesifik apa yang mungkin perlu diperhatikan ya untuk pemberian imunoterapi pada kanker ginekologi secara umum jadi ini. Izin saya jawab dulu mungkin, Prof. Ya, Jadi kalau ngelihat penelitiannya A18 yang saya bicarakan tadi hazard rasionya berkurang signifikan itu dari semua populasi in general ya. Cuman pada subgroup analysis forest plot OS-nya itu malah menurun hazard rasionya. Malah meningkat angka kematian dan overall dan progression free survival-nya pada populasi di atas 65 tahun. Jadi special precaution-nya di atas umur 65 tahun. Itu Prof kalau dari saya. ya. Dokter Tovan? Ya, Prof. Jadi rasanya kondisi spesifik sebenarnya selalu ya kita sebagai dokter selalu perhatikan syarat, indikasi, kontraindikasi ya, potensial side effect gitu ya. Jadi kalau tentu ini karena nggak main-main ya, biayanya sangat tinggi ya, bisa bermiliar-miliar sampai 32-35 siklus ya, tentu kita harus lebih betul-betul smart ya gitu ya. Jadi tadi terkait dengan efek samping yang potensial ya tentunya tadi ya bagaimana pasien ini apakah punya kelainan tiroid ya, masalah gastrointestinal, kemudian juga tentu sistem hematopoiesisnya ya segala juga terkait dengan potensial kelainan kulit yang dimunculkan ya. Jadi intinya sih personalize ya, Prof ya, Taylor. Ya. Ya, dan imunoterapi ini kan macam-macam ya, jadi efek samping dan kontraindikasinya juga berbeda-beda. Ya, tapi kalau pembrolizumab ini tadi kelihatannya tidak begitu banyak efek samping, jadi mungkin kondisinya tidak banyak yang harus diperhatikan mungkin ya. Terutama ya mungkin ekspresi PDL1-nya itu harus diperiksa kalau untuk kanker recurrence ya. Itu mandatori saya kira ya dokter Ari. Iya, Ya, Prof. berikutnya ini dari dokter Inayatullah lagi. Pemeriksaan PDL1 oleh dokter SPPA atau SPPK. Saya kira SPPA ya. Yang Ya, punya SPPA. jaringan kan PA. Ya. SPPK nggak punya jaringannya. Iya, Prof. Setuju. Ya. Tokohnya yang PDL1 ini dari tempatnya Prof Heru, Dokter Didik. Saya Terdidik kalau ya. ngirim ke Dokter Didik pasti iya. Ya, Ya. ya, ya. Jadi Ya, tidak ini semua SPPA bisa mungkin ya, Prof. Nanti ya, takutnya ya. Ya. teman-teman minta PDL1 di SPPA setempat
pusing nih. Jadi bacanya pun spesial. Ya, ini Ya, mau ya. ikut Jadi sebagai iniannya, informasi aja, Prof. Mohon ya, izin, Prof. Ya, sebagai informasi, memang beberapa waktu yang lalu sudah diadakan semacam workshop nasional ya untuk SPPA gitu ya, pelatihan untuk menyeragamkan bagaimana cara memeriksanya gitu ya, pelaporan seperti apa gitu ya. Jadi sedikit ya mungkin terkait dengan ekspresi PDL-1 ini, memang ada yang namanya CPS ya, CPS ya, itu adalah Combined Positive Score gitu ya, Combined Positive Score di mana dikatakan positif itu lebih atau equal dengan angka 1 gitu ya. Walaupun ternyata dari A18, Keynote 826 juga dinyatakan bahwa yang paling bagus itu sebenarnya kalau PD-L1-nya itu terekspresi kuat, misalkan di atas atau sama dengan 10 gitu ya. Nah, CPS itu apa sih? Combined Positive Score itu menghitung ekspresi yang biasanya kan ini kayak IHK gitu ya, coklat-coklat expression itu di antara sel-sel ini ya, yang sel tumor atau macrophages atau apa limfosit gitu ya, itu dibandingkan dengan viable sel tumor yang tertangkap. Jadi memang penghitungannya sementara ini manual ya, karena kelihatan bagaimana perbandingan antara ekspresi tersebut di antara sel tumor, makrofag, limfosit dibandingkan dengan viable tumor gitu ya. Namun ke depan mungkin kita akan mendapatkan bantuan dari AI ya, karena cukup rumit ini penghitungannya ya. ya, ya, baik, terima kasih. Ini sudah tidak ada, oh masih ada lagi. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mengingat waktunya saya kira sudah lebih ya. Iya, Prof. Ya, saya kira karena waktunya sudah setengah 5 lebih, saya kira acara diskusi kita akhiri dan terima kasih sekali kepada para pembicara dan juga para peserta yang tampaknya juga cukup antusias ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh para pembicara bahwa imunoterapi untuk kanker serviks yang saat ini sudah di-approve ini dengan pembrolizumab ini ya. Dan tampaknya pembrolizumab ini tadi efek sampingnya tidak begitu banyak ya. Dan mungkin ini bisa menjadi tadi harapan untuk penderita-penderita kanker recurrence yang umumnya sudah mendapat kemoterapi, sudah radioterapi yang sudah tidak mau lagi di kemoradiasi, ya tentu ini bisa menjadi salah satu alternatif monoterapi dengan imunoterapi ini ya. Ya karena tadi ada pertanyaan apa yang perlu diperhatikan ya tentu berbeda-beda ya. Karena imunoterapi ini macamnya banyak sekali dan targetnya di mana ya. Kalau yang targetnya ini reseptor PD1 ini tampaknya tidak banyak eh, efek samping ya, sehingga mungkin kontraindikasinya juga tidak akan banyak ya. Tetapi kalau yang lain, target-target yang lain tentu perlu perhatian ya, kontraindikasi maupun indikasinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sekali kepada para pembicara yang sudah menyampaikan materi ini dengan cukup jelas dan bisa menambah wawasan kita bersama. Ke depannya imunoterapi ini akan menjadi salah satu terapi tambahan maupun terapi alternatif ya pada kanker-kanker yang recurrence dengan monoterapi. Saya kira saya akhiri, terima kasih sekali dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hobi berikutnya. Waktu saya kembali Waalaikumsalam. kepada Dr. Gaurunisa. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak dan apresiasi tentunya untuk para narasumber dan juga moderator kita sore hari ini. Matur nuwun untuk Prof. Heru, Dr. Tovan, Dr. Hari, terima kasih. Baik, tadi sudah banyak dibahas mengenai imunoterapi khususnya inhibitor PD-1 dan atau PDL1 seperti pembrolizumab, durvalumab yang kini sudah jadi bagian penting dalam penata laksanaan kanker serviks stadium lanjut khususnya pada situasi di mana penyakitnya progresif setelah dilakukan terapi dengan lini pertama. Jadi imunoterapi menjadi salah satu pilihan yang cukup efektif untuk meningkatkan kontrol penyakit dengan meningkatkan aktivasi sistem imun dan mengurangi mekanisme imun escape dari tumor ataupun kanker.
kankernya. Baik, kami mohon untuk kepada peserta ASOGI mengecek akun pelataran Sehatnya secara berkala, kemudian bisa mengerjakan pembelajaran, dan jangan khawatir yang mungkin ketinggalan join ASOGI dari awal sampai akhir bisa mengakses full videonya di akun YouTube kami ASOGI, begitu juga dengan seri-seri sebelumnya. Dan tidak terasa kurang dari 2 hari mungkin ya, ASOGI akan mengadakan event tahunan INAS Meet, INAS Go Scientific Meeting keempat pada tanggal 12 sampai 14 Desember 2025 di Bandung. Jadi jangan sampai terlewatkan momen untuk update ilmu onkologi ginekologi melalui seminar dan juga workshop yang menarik. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Dokter, Prof. Dr. Tovan, Prof. Heru. Matur Dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.